akhirnya memutuskan Biro Taipei ini mengajukan diri untuk menjadi biro resmi. Kan maksudnya biro resmi itu tanggung jawabnya gede. Gimana sih secara geografi itu apa cukup luas juga Taipei atau seperti apa? Kita bagi jadi 3 zona. Zona atas, zona tengah, sama zona bawah. Penasaran nih. Itu tuh sebenarnya kalau nama Instagramnya kan Biro Taipei Taiwan. Itu tuh namanya Taipei apa Taiwan sih sebenarnya? Nah, slogannya sendiri adalah Republik Chinese Orange. Taipei. Cina. Chinese. Nah, apa tuh artinya? Sama supporter lokal mungkin. Tapi ada nggak sih? Ada nggak sih? Kalau misalkan stay di Indonesia, itu KTA-nya gimana sih? Menurut gue itu keren banget Jack Angel di Taiwan. Soalnya apa? Mereka itu setiap 1 bulan cuma dapat libur sekali. Dan mereka itu dipakai buat cuma kopdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania, balik lagi di podcast Jack Angel Talks kerjasama antara RRI Jakarta dan Infocom Jack Mania. Yeay. Winda nih kayaknya udah kelamaan gak syuting ya, lupa ya. Gue tadi nanya briefingan kayak gue ngomong apa ya gitu. Ya bang, kayaknya harus syuting podcast tiap hari nih. Okay. Nah, by the way Win, kita kali ini kedatangan teman-teman jauh juga ya. Jauh. Jauhnya dari mana? Nih, gimana sih? Pokoknya jauh. Habis ini teman-teman lihat sendiri siapa yang jadi bintang tamu kita hari ini. Ya, ini adalah teman-teman Biro Luar Negeri baru yang baru aja diresmikan, yaitu adalah Biro Taipei. Yeay! Nah, nih manggilnya abang, Kakak, Cici, Koko. Bebas sih itu. Bebas. Iya. Biasanya dipanggil apa tapi? Empok. Empok. Oke. Abangnya juga empok. Enggak. Abang. Soalnya di sana malah orang-orang taunya gue orang Jakarta. Oh, di gitu. Taipei-nya. Iya, di Taipei-nya. Tapi aslinya Jawa Tengah. tapi denger, bentar deh. Ini kayak mengingatkan seseorang gitu ya. Kayak mukanya familiar, Mukanya gitu. familiar, suaranya familiar. Coba Mas ngomong, Mas Bang, ngomong Bang. Abang. Ngomongnya. Mirip-mirip Arhan ya? Apa tetangganya Arhan? Ini Jauh. Asli di mana tadi? Pati, Jawa Tengah. Gue di posisinya Jawa Tengah itu di bagian utara. Jawa Utara. Udah mepet ke Jawa Timur ya? Bukan. Enggak. Belum. Soto ini. Itu kan anak mau ada apa itu? Jawa Utara itu kan ya di situ. Aku pernah tahu Walaupun Pati. Kapan? Akhir tahun lalu aku makanan di sana apa? Nasi gandul. Iya, nasi gandul. Aku pernah nyobain. Sego gandul lah, nggak pakai nasi lah ya. Enggak pakai nasi ya. Iya, Iya, aku sego gandul. makan tuh gandul. Kak, kita keluar aja gimana? Aku udah pernah, makanya barusan Pati. Iya, aku udah pernah. Iya. Aku udah pernah. Sebelahnya itu Jepara. Iya, nasi gandul. Aku Persijap makan. Jepara, betul ya. Nah, tapi sebelum kemana-mana, sebelum kita ngobrol lebih luas lagi, kita mau kenalan dulu dengan kita dua mau sosok kenalan. abang dan empok di depan kita. Mungkin boleh sapa-sapa dulu di sana dan perkenalan diri siapa sih orang-orang ini gitu. Enggak duluan. Sok Nama saya Ali Mustafa dari Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Oh iya. Harus lengkap, Pak. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mania. Perkenalkan, nama saya Dewi Nancy, biasa dipanggil Wina. Saya dari Subang. Dari Subang. Oh, pantesan muda tadi ya. Enggak. Benar ya? Iya. Iya, oke. Nah, dengan Kawina dan Bang Ali. Bang Ali. Beda dia doang namanya sama gue. Wina enggak. Ya Oh, gitu wow, maksudnya. oke. Enggak apa-apa. Oke. Nah, tadi dari diinformasikan ini dari bajunya sendiri sih udah kelihatan ya. Dari biro mana? Ini kayaknya berarti baju baru nih harusnya. Iya, bener kan? Baru banget. Nah, Baru baru banget. banget. Baru keluar ini ya, percetakan ya. Iya. Langsung Baru dipakai. dibagi ya? Bisa jadi. Enggak, dengar-dengar khusus podcast ini lah bikin baju ya. Iya. Iya. Ini baju pas acara kemarin peresmian di Taiwan. Oke. Nah, sebelum kita ngulik nih Jack Mania Taipei sendiri, tadi kan diinformasikan kalau Empo sendiri dari Subang. Iya. Kalau abangnya sendiri itu dari Pati. Pati. Seperti itu. Ini kan di luar Jakarta gitu. Penasaran nih Win. Iya. Kira-kira apa sih yang membuat Empo dan abang sendiri bisa jadi Jack Mania cinta sama Persijap? Perjalanannya seperti apa sih? Monggo, mau yang mana dulu? Ya lu dulu, Win. Apa gue dulu? Boleh. Dulu. Kan lu cowok dulu. Iya. Oke, boleh. Kalau
perjalanannya ya. Kalau dijelasin kenapa sampai bisa cinta Persija itu susah banget jelasinnya. Kenapa? Soalnya sih dalam hati sih susah itu. Kalau dari awalnya tuh, seingat gue masih kecil tuh dulu nonton pertandingan, tapi nggak stadion, gue masih SD. Itu di TV, nggak sengaja tuh. Kok lihat nih, supporternya kayak keren banget itu. Oh justru lihatnya supporter dulu? Iya, ya pertandingan dulu waktu itu menang. Terus supporternya kayak keren, ini apain? Timnya Persija. Taunya habis dari situ kayak ngalir aja kayak bola salju tuh. Oke. Makin kemari malah makin gede, malah ngelebihin. Ya tanpa mengurangi rasa hormat sama tim lokal ya. Itu lebih besar ke Persijanya. Berarti tapi dari tahun berapa kira-kira itu? Yang itunya Ingatnya, lupa gue. Oh ya. Waktu yang awalnya itu kan, ya lupa. 10 tahun, 20 tahun, apa 30 tahun? Yang waktu gue nonton di TV itu ya, ya belum nyampe kalau 20. Baru kayaknya 40 tahun yang lalu gitu ya. Ketuaan kalau ke situ. Oke, berarti sekitar 10 tahun yang lalu 15-an lebih. 15 tahun yang lalu ya. Oke, kalau Emponya sendiri gimana nih? Pastinya lihat pemain dulu ya. Ini yang membedakan cewek. ya. Ini Biasanya cewek gitu ya. kan. Bambang Lihat siapa Pamungkas. dulu? Ih, Tim BP BP dulu. Kita pernah di room chat BP lagi. Mungkin enggak kayaknya Enggak. Oke. Itu gara-garanya kayaknya lihat Bang Pamungkas main di Piala apa ya 2006 apa 2004 gitu. Berarti itu timnas. Timnas ya. Nah dari situ ngulik lah BP ini main di mana. Hmm. Baru dari situ main di Persija, ternyata ada di Jackmania, jadi kok seneng gitu. Saya aktif di nggak ber-KTA itu 2008 ikut Korwil Karawang sampai sekarang. Oh, Jadi dari 2008 justru udah langsung ikut ber-KTA ya. Iya, Oke. itu ada cerita lucunya sih. Kenapa bisa Kenapa? ikut kenal sama Jack Karawang lagi bolos sekolah. Boleh nggak apa-apa kan menceritakan tapi jangan dicontoh. Maksudnya Dulu, gitu ya. dulu kan enggak. organisasi di Jackmania belum sepamiliar sekarang lah di daerah perbatasan kan. Jadi kok kayak aneh ada di Jack nih. Terus seru ya. Coba samperin deh Bang. Di sini gimana gitu ya nanya-nanya dia jualan merchandise gitu. Ya udah lu ikut aja katanya nanti bikin KTA. Ya udah boleh besok datang aja sini. Jadi bolak-balik Subang Karawang tuh buat bikin KTA. Tapi Subang Karawang tuh Subang ke Karawang jam. Lumayan ya. Ya kayak dari sini ke Bekasi kali ya. Enggak ya. Tapi kan ya tanpa macet setengah jam nyampe lah. Oke, kita hadirkan Kabit yang belum pergi ya. Belum pergi Bekasi, jangan Bekasi. Oke. Nah, itu kan berarti perjalanannya sendiri bisa akhirnya suka sama Persija dan menjadi Jackmania seperti itu ya. Nah, akhirnya ini abang-abang sekalian bisa tergabung dengan Biro Taipei sendiri gimana tuh? Kalau sama dulu kan malah kita yang ngediriin ya. Yang malah kita yang ngediriin waktu itu. Belum ada di Jacknya. Di Taipei-nya ya. Jadi kita kumpulin nih dari Facebook kayak temen lu yuk gabung kayak gitu nanti. Tapi sorry itu dari tahun berapa? 2017. Oh 2017 posisinya memang udah sama-sama di sana kah? Iya. Malah saya kenal dia dari situ. Kita semua juga kenalnya tuh dari The Jack. Gue dapat istri dari The Jack. Jack Angel ya berarti. Juga. Oke. Oh berarti berangkat ke sana terus kenal sesama ya maksudnya cari info sesama anak Jack yang di sana gitu ya. Berarti basicnya sendiri di Indonesia udah kalau Emponya kan udah tergabung dengan Jackmania Karawang. Kalau abangnya sendiri gimana? Belum tergabung. Soalnya dulu ya sebelum berangkat tuh dari awal gue ngontak yang di daerah sana tuh susah banget. Ada terdekat dulu mana kan, tapi? Pati ada sendiri tapi kan Pati ada itu sendiri. kan belum masuk ya. Oh. Itu susah di kontaknya itu nggak pernah dibalas kan dulu kan pakainya masih Facebook waktu itu kan. Itu nggak pernah ada yang dibalas. Dikira Asia, jadi karena emang sayang pulsa ya gitu. Gak ada yang dibalas, sampai ada beberapa orang tuh nggak ada yang dibalas sampai akhirnya pergi ke Taiwan tuh udah di sana. Oh, justru di sana lebih akhirnya banyak ketemu teman-teman gitu. Iya. Itu juga nggak langsung banyak sih. Kita sedikit baru sekarang lebih banyak kan. Tapi tuh kalau misalnya nggak apa-apa kan pertanyaannya agak ini. Tapi kalau berangkat ke sana tuh ada yang kayak misalnya mbaknya punya teman yang sama-sama berangkat tapi akhirnya sama-sama diajak jadi The Jack atau memang enggak? Memang purely nyari gitu ya? Enggak nyari juga, pure iya, dari maksudnya
sini kan banyak ya orang Heeh. sekarang pada ke sana. Itu udah reject dari Indo lah intinya. Mereka pada DM kita gitu. Bang mau gabung gitu ya. Iya. Gimana Oke, caranya? Ya kita tanya kalian dari mana, Mm-mm. daerah mana. Nanti kita itu kasih ke Infocomnya. Tapi pertemuan bisa dibilang dua pendiri ya, bisa dibilang seperti itu. Iya. Biro Taipei ini seperti apa pertemuannya? Apakah Iya, sampai melalui akhirnya- Facebook juga? Kebanyakan Apa dari ya? Facebook dan waktu itu ya. Gimana tuh maksudnya bisa ketemunya? Kalau saya sih awalnya dari anak Aremania malah. Hmm. Katanya, Win nih gue ada temen The Jack di Taiwan, lu add aja. Nah dari situ kenalan lah sama Bang Ahid. Dari Bang Ahid ini, ayo Win kita ngumpul tanggal sekian. Gue banyak nih kenalan, kita silaturahmi di sini. Gitu. Ya udah silaturahmi aja awalnya kayak gitu. Jadi ikut. Ya udah kita diriin gitu ya. Tapi masih inget nggak momen pertama kumpul itu mungkin ada beberapa orang sampai akhirnya jadi rame gitu. Masih ingat nggak? Masih. Oh, itu ada berapa orang mungkin mau share ke teman-teman perjalanan dari abang-abang. Kayaknya lebih Dan dari kok- 30 deh. Ya lebih. Cuma kan kita Banyak di ya? ya ada di Karena kan syaratnya 50. Ya nggak sih? Kalau bir luar itu berapa? Cuman kayaknya 50 kalau resmi Iya dulu, kan? iya. Iya kan? 50. Berarti kan untuk perjalanan kalian udah bisa ngumpulin 30 untuk cari kan lebih Mudah inilah, iya. lebih mudah lagi gitu. Nah, tapi challenge-nya apa sih? Mungkin kan ini sorry nih, Abang sama Po sendiri apakah memang stay sekarang di Indonesia? Apa nanti akan kembali lagi atau seperti apa? sekarang kita stay di Indonesia. Ada plan mungkin balik lagi? Enggak ada. Belum ya, masih di belum ada pikiran. Nah, Nah, balik lagi nih kan challenge-nya berarti bisa dibilang bukan domisilinya bukan di sana nih. Berarti kan secara kuantiti bisa berkurang, bisa bertambah, bertambah terus. Zaman-zaman sebelum mungkin resmi menjadi biro ya. Gimana sih untuk mungkin biar tetap eksis lah teman-teman Jackmania Taipei ini dikenal juga di sana. Kalau itu sih kita sih pastinya itu kopdar rutin ya. Harus setiap itu harus setiap agenda itu ada terus harus. Cuma kita pernah ada kendala itu waktu Covid. Covid itu kita dari KDI itu nggak boleh ada kegiatan. Jadi di situ kita off, anggota banyak yang hilang, entah kemana, entah balik Indo, entah gimana. Covid itu benar-benar. KDI itu kedutaan kan? Iya. Tapi saya salah lagi. Saya kemarin nyanyi ya. Kayaknya kok gue ingetnya yang nyanyi-nyanyi kan banget gue. Soalnya agak trauma kemarin gara-gara maksudnya teman-teman dari Taipei juga mengadakan sebuah kegiatan Ramadan ya, bagi-bagi takjil dengan PMI ya. Anak yang polos ini yang nanya dong, Palang Merah Indonesia. Ternyata bukan, yaitu adalah apa PMI Pekerja Migran Indonesia. Oke, di sana ada komunitasnya sendiri berarti ya gitu. Itu kan jadi tertampar. Gue ingetnya nyanyi dangdut. Ya, takutnya salah, lebih baik di ini gitu. Nah, ini berarti di sana berapa lama sih di Taipei sendiri? Gua sendiri 7 tahun. 7 tahun dari 7 tahun dari 2016. 2016 sampai kemarin itu 2023 pulang. 2023. Kalau Pak 11 tahun. lama banget. lebih lah, iya, dari tahun berapa itu? 2012. Oh, dari Cuman 2012. ada pulangnya. Pulang gitu. Oh, kalau di sana tuh ada sempat pulang, nanti baru balik lagi. Kayak kemarin Sama yang kayak teman-teman biro di Jepang biro juga Jepang kayak gitu kan. Gitu. Mereka nunggu waktu untuk balik lagi gitu. Tapi berarti Abang Nempo saat ini belum ada rencana atau ini balik ya. Jadi dilanjutkan oleh teman-teman yang sekarang ada di sana gitu. Nah, tapi culture shock-nya tuh apa sih pertama ke sana? Jelas pasti cuaca dan makanan. Cuaca. Iya. Dingin ya berarti di sana. Dingin walaupun nggak ada salju, cuman cuacanya Kalau dingin banget, kalau panas ya panas banget. Oh, gitu. Bukannya Pati itu dingin ya? Iya kalau di Pati cuma lebih dingin lagi. Cuman Hmm. Taiwan Pati juga dingin ya? kan Iya, ada bukan di gunung. ada 3 wilayah. Kalau paling atas itu paling dingin. Paling dingin. Kita kan apa sih pusatnya di tengah, itu nggak terlalu dingin. Kalau di bawah malah kayak Indonesia. Oh, gitu sih. Apa? Nggak ada tuh member idol yang kayak dari China tapi yang daerah di sana tuh dingin banget. Lupa deh namanya. Ini Santi di China. Bukan. Kayaknya Mak gue nonton itu sumpah. gimana Nggak, tahu? Link Enggak, Espa itu- itu kalau nggak itu salah Cina. tuh. Itu beda ya? Beda. Nah, ini nanti kita akan mengarah ke sana nih. Tuh, Tapi kan selain nggak tahu. cuaca tadi ada lagi nggak Makanan. makanan ya? Apa nih yang sulit di sana? Apakah
ya kita tahu maksudnya antara halal dan non halalnya atau iya, lebih ke rasanya. Rasa Ke sama rasa. halal non halal. Cuman dominan rasa sih. Kalau menurut gua ya. Orang Indonesia kan kebanyakan itu micin. Asin. Di sana nggak pakai Sana micin. hambar. Kayak Europe dong. Iya. Sampai banyak lah teman-teman PMI kayak yang kalau makan ke restoran bawa masako. Sama kayak Bocah-bocah Korea micin. juga. Iya. Kan gitu kan. Bisa micin. Oke. Di luar itu ada lagi nggak? Ada. Kalau dari pekerjaan dan lain-lain aman berarti. Aman. Oke, berarti kalau misalnya secara culture kerjanya kurang lebih hampir sama ya dengan Indonesia ya. Lebih disiplin sih. Lebih disiplin gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau Abang Po sendiri di sana kemarin apa nih maksudnya Bidangnya. kesibukannya atau bidangnya sendiri? Bidang apa? pekerjaannya mungkin Kalau mau saya di-share merawat gitu. pasien. Aku suka nonton tahu kok Ayo, itu iya. kan suka di TikTok kayak iya, ada. jadi perawat-perawat kan di sana banyak lansia ya. Jadi kayak merawat lansia kayak Kan gitu. kalau di Taiwan beda sama Jepang. Kalau Jepang kan kayak di panti kayak Hmm. gitu. Kalau di Taiwan ada yang di panti, ada juga yang di perumahan. Kayak gitu. Kalau di perumahan kita kan hidupnya bareng majikan. Tapi lebih ke dalam berbentuk panti tapi di dalam di rumah, bentuknya rumah atau memang jatuhnya ke rumah-rumah aja? Ke rumah-rumah. Rumah ya. Banyaknya kayak gitu. Ke panti jarang. Ya ada banyak. Cuman lebih dominan orang Indonesia di sana banyaknya di perumahan. Oh, pernah. Gue pernah lihat lewat di TikTok gue ada orang Indonesia ini, tapi Kayaknya di rumah banyak deh ya emang. sekarang ya teman-teman Banyak pekerja dari Indonesia yang eksis juga di sana Iya. bikin konten Konten kayak di gitu TikTok. ya. banyak Ya, tahu. betul. Kalau abangnya sendiri, Di pabrik pabrik apa tuh kalau boleh tahu? tekstil. Tekstil. Ya, nggak jadi. Nggak apa-apa, nanti tinggal di sensor ya guys. Kalau Nggak, soalnya pertanyaannya salah itu kenapa? ini merembet dengan keluarga orang yang itu yang tadi aku yang nonton di TikTok karena istrinya juga merawat lansia, suaminya juga kerja di pabrik kayak gitu. Banyak Tapi kayak rata-rata gitu berarti Iya. ya. Oke. Ya normal ya. Udah wajar dan normal. Tapi berarti rata-rata suami istri ya banyak ke sana ya. Atau ketemu Ya, istri tadi katanya di sana. Iya, banyak. Iya kan? Banyak, Gitu. banyak. Ketemu Sama istri jodoh di sana. tapi orang Indonesia juga ya seperti itu. Enggak kali mau nyontoh. Kira mau nyari di sana kok. Saya Enggak tahu. Siapa aja boleh gitu. teman-teman Jackmania kalau dia mau ya. Tanya aja. Nah, tapi perjalanan apply ke Taipei-nya sendiri gimana sih? Maksudnya kenapa milihnya Taipei gitu? Kalau saya sih karena dominannya di kampung banyak yang ke sana. Jadi kayaknya enak ya. Kok ya udah ikut gitu. Tapi Kayak gitu aja. 11 tahun ya. 11 11 tahun tuh bukan waktu yang singkat maksudnya kayak gitu. Tapi kalau betah di sana kayak nggak kerasa. Tapi betah berarti. Betah banget. Alhamdulillah kalau betah. Soalnya kan kadang ada cerita yang nggak enak. Ya pasti awal-awal Pasti ada sih. ya. Iya, kayak mikirnya udahlah satu kontrak aja 3 tahun pulang. Hmm. Dan ternyata pulang ke Indo, kok enak di Taiwan, balik lagi deh. Oh berarti per kontraknya 3 tahun. 3 3 tahun. tahun. Oh, sama berarti. Sama. Abangnya juga sama. Oke. Sama tempat kerja ya enggak Enggak kan udah beda. dijelasin gitu. Nah, balik lagi nih ke The Jackmania-nya sendiri. Berarti kan Po dan Abang ini tahun ini udah di stay di Indonesia. Berarti kemarin pas peresmian nggak hadir dong ke sana? Hadir saya. ya. Wow, tetap ya keren. Terbang. Iya dong. Tapi terbang. khusus berarti. Enggak, Oh, saya emang ada memang gini. pas masih di sana. Oh. Dan momen terakhir saya nemenin Jackmania Taiwan. Oh. Ya, sudah. Sedih nggak Po rasanya? Perpisahan sedih banget ya gimana? Kita Kayak yang anak ngawalin ya. gitu, kayak ninggalin ya Allah kok gini ya rasanya. Cuma ya sudahlah, mungkin udah jalannya. Tapi itu justru memorable banget kan? Maksudnya di saat wilayahnya akhirnya diresmiin, ya gue masih bisa hadir gitu Iya. kan, masih Iya, bisa seneng. mendampingi gitu kan, jadi masih Kayak masih bersyukur. ya Gitu. gitu. Gak apa-apa jangan sedih ya. Iya. Nggak bisa nonton nggak datang langsung ya. Ya, nonton sedih di ya. live juga. Oh, Gua Iya, bener-bener iya. nggak kerja nonton di live. Oh iya. Wih. Ketahuan dong sama bosnya. Mesti nonton gitu. Oke. Nah, apa sih yang akhirnya memutuskan Biro Taipei ini mengajukan diri untuk menjadi biro resmi? Kan maksudnya biro resmi itu tanggung jawabnya gede. Ya, padahal kan kalau mau jadi Jackmania aja Ya, bisa Jackmania gitu aja. ya. Tapi apa nih yang membuat pingin resmi? Sebenarnya dulu itu kita belum punya pikiran buat ke resmi ke biro ya. Soalnya Hmm. kalau kita bikin KTA kan kita udah punya kode KTA sendiri walaupun kita belum resmi kan waktu Hmm. itu.
Terus setelah Jepang itu naik, terus kita ngobrol lah sama Sakura. Keuntungannya biru itu apa aja tuh jelasin semuanya. Terus dari pusat juga desek kita yang apa supaya Ayo kita dong, gitu ya, kapan didorong nih supaya Taipei, kapan gitu. Taipei nyusul. Ya udah setelah itu ya kita diskusi, akhirnya keputusannya ya udah yang naik biru. Terus kita itu menghindari dualisme. Kalau misalkan udah resmi kan nggak mungkin ada lagi kan. Iya. Soalnya kalaupun sekarang nih ada kita belum resmi ya, terus ada The Jack bikin onar, nah dicari tetap kita. Kalaupun Karena bukan yang anggota kita itu pemerintah, pasti iya, kita iya, yang terlalu kena itu. Jadi kita ambil tengahnya, kita harus resmi biar itu nggak bakalan ada lagi perpecahan kayak gitu. Tapi kegiatan apa sih yang biasa dilakukan kalau teman-teman biro Jepang kan kadang ada nobar. Tapi di sana kan memang Jepang mungkin lebih sering sunyi gitu ya. Iya. Jadi pernah di geruk-geruk-geruk kalau dari teman-teman Iya, kalau di Taipei sana gimana? gimana? Sama sih, nobar, kopdar. Kalau Iya. nobar kita sekarang alhamdulillah punya secret sendiri di sana. Hmm. Jadi bisa leluasa lah Iya. nobarnya. Kan minggu besok juga ada acara bukber lagi di secret. Terus kalau kopdar setiap zona kopdar tiap bulan ada. Kalau kopdar akbar 3 bulan sekali. Oke. Tiap zona berarti gimana sih secara geografi itu apa cukup luas juga Taipei Iya, atau seperti apa? Luas. Kita bagi jadi 3 zona. Hmm. Zona atas, zona tengah, sama zona bawah. Itu yang tadi yang panas Nah, segernya iya. dingin. Kalau di kemarin kalau nggak salah di ini aja kalau Dikoreksi. salah info dikoreksi. Kan kalau Jepang juga mereka bilang antara zona, gue nggak tahu penyebutannya zona atau apa. Mereka tuh kan jauh-jauh juga ya jaraknya. Kalau di Taipei sendiri itu antara satu zona itu untuk ngumpul itu butuh waktu berapa jam atau gimana? Kalau ya sama butuh beberapa jam naik kereta itu. Kalau yang dari atas ke tengah 2 jam. Sama aja dari bawah ke tengah 2 jam. Jadi makanya pusatnya kita di tengah-tengah kalau ada acara gede kayak gitu. Iya, jadi biar adil. ya, adil ya. Iya, sama kayak gue. Enggak adil, enggak adil. Yang tengah enggak kemana-mana gitu ya. Yang Enggak, tengah kan? nunggu Enggak, doang. Enggak, yang tengah muter. nyiapin. Kita muter. Kopdarnya tuh Kopdar muter. akbar itu muter. iya. 3 bulan sekali kita kan ada kopdar akbar itu muter. Dari Nggak bawah, selalu di tengah, tengah. atas enggak gitu. Biar adil Nah, juga ini habis ngerasain. lebaran nanti kita ada acara kopdar akbar pas halal bihalal itu di tengah. Habis lebaran. Tapi kalau secretnya di tengah. Di tengah. Kayak udah pernah kesana aja Iya. kita tengah. Enggak, gue mau ikut muter tuh. boleh. Dengar Taipei bulan depan mau ngadain Ngundang ini acara ya? musik ya? Iya, ngundangin ngundangin Kokom Kokom ya? katanya. Ini gue udah duduk nih. Sama Tunggu aja. undangan maksudnya. Kata abangnya gue aja kemarin gak kesana. Gue aja barusan sedih. Gua aja enggak diajakin. Edo, kok lu pergi sendiri sih Edo gitu ya. Nah balik lagi nih untuk Biro Taipei sebelum mungkin ke Jacknya sendiri ya. Penasaran nih, itu tuh sebenarnya kalau nama Instagramnya kan Biro Taipei Taiwan. Itu tuh namanya Taipei apa Taiwan sih sebenarnya? Sebenarnya nama kita itu Taiwan. Cuma kan kita resminya kan harus Pengajuan nama kota biro kan nggak bisa pakai nama Nama negara. negara. Jadi Betul. harus pakai nama ibu kota. Iya. Oh, Taipei itu ibu Ibu kotanya kotanya Taiwan. Oh, oke. Berarti secara negara itu di Taiwan ya. Taiwan ya. Tapi kenapa kalau di badminton tulisannya tuh Chinese Chinese Taipei, Taipei. bukan Taiwan? Karena dia masih di bawahnya kayak apa sih? Cina. Cina. Oh, Belum. jadi gimana tuh? Belum merdeka dari Cina. Tapi di Taiwan juga. Beda. Oh, beda negara. Oh, Ini kita lagi Makanya gue Beda bilang tadi pulau. Cina. Beda Beda pulau. Oh, beda Dia pulau. dari di luar pulaunya Cina. Tapi dia punya presiden sendiri. Iya, tapi mereka punya presiden. Berarti sendiri. beda dengan Taiwan. Yang Tolong tahu. Cina Taipei itu emang Taiwan. Iya. Kalau di olahraga emang Cina Taipei namanya. Oh. Belum masuk ke BBB soalnya. Belum di apa tuh BBB? PBB. Oh, BBB. BB jangan ngucapin partai ya. Terus Iya, intinya mereka belum di apa sih diakui lah. Jadi kalau memang salah tolong Iya, dikoreksi ya dikoreksi. teman-teman. jadi Oke. secara internasional minta maaf ya. namanya masih Chinese Taipei. Taipei. Tapi mungkin secara kewarganegaraan itu namanya Taiwan secara Taiwan. negara ya Gue seperti itu. termasuk yang sempet salah loh kemarin kan pas info peresmian gue mencoba bikin caption gue masih Taiwan ternyata habis itu direvisi jadi Taipei Taipei. karena gue juga mengiranya itu ya Jackmania Taipei ini Taipei. Taiwan Iya, Taipei gitu. Oke. Nah, slogannya sendiri adalah Republik Chinese Orange. Of Taipei. Taipei. Ya, ya. Cina. Chinese. Nah, apa tuh artinya? Sebenarnya kita itu ngambil dari di
di IRC kita di KTP itu kan Taiwan Republic of China itu kan ROC. Jadi kita dari KTP kita itu balik di situ. terinspirasinya. Tinggal tambahin orange gitu Iya. ya. Jadi dari situ. Oke. Menarik Iya, gitu. iya, Tapi ada nama sebutan khusus nggak sih? Yang nggak ada. Kalau dari mungkin Jackmania Taipei dan lain-lain. Nggak Kalau Jepang kan ada mereka di Sakura Hmm. seperti itu. Belum ada ya. Belum Nanti ada. dicoba dibuat ya teman-teman di sana ya penerus. Nggak ada. Mungkin Jack Formosa Apa Iya. itu tuh? itu sebutan buat negara negara Taiwan. Taiwan, tapi kebanyakan sih nggak usah lah kalau. Nggak usah. Lebih ke Taiwan Nggak usah. soalnya nama Taiwan itu simbol pemersatu. Makanya nama tiap zona itu nggak boleh di sana. Di Taiwan kan banyak Jadi- organisasi itu, setiap daerah itu punya nama sendiri-sendiri kayak Hmm. Korwil ini, tapi di Taiwan tuh maunya cuma satu, Taiwan. Jackmania Taiwan, nggak usah pakai nama kota masing-masing. Oke. Makanya kayak kemarin kan pakai nama yang resminya Taipei itu Kenapa? kita harus Jadi, sosialisasinya harus panjang. Jadi pertanyaan. Karena di teman-teman juga Iya. justru itu menjadi pertanyaan. Iya, soalnya Iya. nanti daerah lain kenapa harus Taipei Takut gitu. iri. Ya, kayak Oh gitu. iya, karena ada banyak anggota yang tidak dari kota Taipei. Taipei. Taipei, iya. Iya kan Dan- penyebutannya kota ya. Mungkin Iya. secara negara Taiwan lebih ya udah satu Taiwan Taiwan. gitu Iya, tanpa oke, menyebutkan oke. negara wilayahnya masing-masing seperti itu ya. Oke. Kita jadi belajar sejarah nih. Jadi Jadi tahu kan maksudnya yang kayak tadi yang gue merasanya kalian ya udah Jackmania Taiwan ternyata tuh harus disebutnya Taipei karena mengikuti rules atau ADART kalau kita memang harus kota Tidak boleh, ya, iya. nggak boleh negara ya, Menggunakan karena nama Taiwan itu negara. Negara. Gitu. Hmm. Oke. Nah tadi udah diinformasikan bahwa di Taiwan sendiri banyak organisasi seperti itu, berarti bukan Jackmania aja. Tapi kalau berbicara terkait dengan supporter, kemarin kan baru aja nih yang cukup dapat apresiasi dari banyak banget Media, supporter media ketika ada Jackmania Taipei, terus juga Taiwan, nah kita sebenarnya Jackmania Taiwan, ada juga Aremania. Aremania, Viking dan Bonek. lain-lain gitu untuk mendukung Madura Madura, saat iya. itu ya. Hmm. Itu gimana sih ceritanya sendiri awalnya? Katanya sih nggak janjian ya. Hmm. Karena lokasinya deket sama pabrik-pabrik anak-anak zona bawah, mungkin mereka ada yang nggak lembur, jadi mereka sempetin waktu buat datang ke stadion mendukung. Oh, lokasi stadionnya maksudnya. Oh, justru itu di zona bawah. Zona gitu. bawah. Terus tapi anak-anak yang nggak masuk kerja ataupun Ya. yang lagi Lagi free, lagi mereka free, datang. mereka datang. Hmm. Lalu bertemu lah Bertemu gitu. di sana Hmm. tanpa janjian itu. Jadi memang bertemu di sana ya mungkin Membaur bersama Indonesia kali ya, ya, membawa nama Indonesia Indonesia. Pride Nama- gitu. nama Indonesia, Jadi mereka sama-sama untuk mendukung pas itu Madura. Skornya seri ya Seri, pas seri, itu seri. ya. Oke. Tapi kemarin kan main lagi menang. Aku tidak nonton. Aku juga. Kayaknya enggak jadi. Enggak kan yang barusan di ini. Nah, Ini tadi kan berarti banyak komunitasnya. Itu juga dari bola lokal. Tapi kalau di sana sepak bolanya sendiri seperti apa sih? Kalau Taiwan itu bukan negara dominan sepak bola ya. Di sana adanya bisbol. Bisbol sama lebih- badminton. Lebih rame. Lebih rame. Iya, benar. Sama badminton. Iya. Bola itu tidak familiar. Chou Ten-chien. Pemain badminton. James Lupa. Ya udah nggak jadi. Nggak tahu. Ada yang nyautin ada katanya di Cowok. belakang. Chou Ya, itulah. Yang cewek itu kan cowok. cowok. Oh, kalau yang cewek Kalau yang Tai Chuzi. Nah, Tai nah, Chuzi. ya itu kan yang lebih sering menang itu. Iya. Apa sih yang favoritnya orang Hmm, Taiwan? Oke, berarti di sana memang big olahraga sportnya sendiri lebih ke Bisbol. bisbol ya, Mm-mm. seperti itu. Oke. Tapi sering nonton atau termasuk yang sering nonton maybe nggak bola kayak tadi Enggak kalau di Taiwan enggak ya. Kita Oh. paling ya saya kalau libur kan cuma 1 bulan 1 kali atau 2 kali doang. Paling buat kopdar aja. Udah kegiatan sama anak-anak. Oh, berarti free-nya tuh nggak yang minggu free gitu nggak? Kalau kayak gitu nggak ya? Enggak. Tapi Tergantung. Gitu, Hmm. tergantung macam. tapi emang tinggal di tempat kerja atau ada tempat kerja. tinggal? Kalau saya tinggal di Oh, tempat tinggal di kerja. tempat kerja ya. Hmm. Oke, oke. Kak, kok jamnya samaan sih? Sama nih. Iya dong, ini jamnya keren karena dari produk eyebrow. Baru
Ya termasuk jarang, berarti di hari libur dipakai untuk akhirnya ketemu teman-teman di kopdar. Tapi sama supporter lokal mungkin. Tapi ada nggak sih? Ada nggak sih? Nggak ada. Kemungkinan Iya, ada, tapi cuma kayaknya kita sih nggak tahu. Oh, tapi nggak ini ya. Nggak tahu. Mas, Beda sama yang di Jepang. Mas lagi, Bang, lama-lama mirip Arhan tau dari samping. Udah lu, tapi Sama dari samping. Nggak ya kok ya bercanda ya. Takut. Oke, nah tadi kan balik lagi berarti saat ini balik di Indonesia, stay di Indonesia. Tapi mau nanya nih, kalau misalkan stay di Indonesia itu KTA-nya gimana sih? KTA-nya berarti kita ya balik ke Korwil. Balik ke Masing-masing. masing-masing ya. Oh. Tapi selama masa aktifnya. nunggu masa berarti Iya. nunggu masa aktifnya selesai di Balik ke KTA Korwil. berarti balik ke Ke Korwil. Korwil. Kecuali memang ada rencana untuk balik Balik lagi ke ke sana ya gitu. Nah dari Empo sama Abang sendiri nih, boleh nggak kasih tips mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pingin ke Taiwan, untuk bekerja di Taiwan, apa sih yang perlu disiapkan dan lain-lainnya? Kalau yang utama pastinya mental ya. Kita Oh, iya. ngedepin orang-orang Cina itu rewel. Padahal orang Cina kalau ngomong Iya. menurut mereka biasa aja, tapi kalau menurut Kenceng. kenceng. Kayak orang Orang lagi marah-marah gitu. Iya. gitu. Aku sering nonton Dracin. Hmm. Caca Hao, salah. Apa? Caca hao. Caca Hao. Ni Hao. Ni Hao tuh apa ya? Ni hao, halo, Oh, apa halo. kabar juga sama bisa. Oke, karena mungkin apa ya? Ini kerja ya. Ini Budaya kali ya, karena udah budayanya beda terbiasa ya. ngomongnya memang nadanya Nadanya tinggi. tinggi. Kayak orang Sumatera, kayak bukan mendiskriminasi apa ya. Saya juga bukan orang Sumatera Gue sih. Sumatera. Oh, Gue cuma kan Sumatera. mungkin terlihat seperti ngegas kayak gitu. Berarti Padahal di sana enggak. seperti itu ya. Padahal enggak. Biasa aja. Terus apa lagi tuh? Kalau tipsnya sih, kalau mau ke sana ya, Hmm. kita mending itu nyari hubungan yang di sana langsung kita calling visa ke sana. Misalkan nih anak-anak jejek ya mau ke sana, mending entah DM di Infocom apa cobalah nyariin agensi apa job dari sana biar prosesnya tuh cepet. Kadang kan kalau kita lewat sponsor di Indo nih masuk ke PT, kita masih nunggu lama. Kita masuk PT tuh belum punya job dari sana kan. Kalau yang kayak tadi kan kita masuk PT tuh kita udah punya job, udah dapat punya visa kan dari sana. Jadi kita tinggal proses data aja. di sini. Langsung bisa. Nah, jadi ini buat teman-teman, justru ada teman-teman yang ya teman-teman Jackmania Taipei lah yang bisa membantu. Siapa tahu ada teman-teman yang akan yang berniat berangkat kali gitu ya. Jadi cari infonya atau Tapi biar nggak DM-nya salah. bukan Infocom Jackmania Jackmania ya. Infocom Taipei. Nanya ke Elke bingung jawabnya. Apa ini? Jadi DM-nya ke akunnya Jackmania Infocom Jackmania Taiwan. Taiwan. Biro Taipei. Biro Oh, Taipei. Biro Panjang. Taipei. Nah, itu DM ke situ boleh tanya-tanya supaya infonya lebih akurat. Ah, iya. Nah, gitu. Kalau dari ini kan POV-nya laki-laki, kalau POV-nya perempuan seperti apa nih? Kerja keluar Ya, negeri sama aja ya. sih. Sama. Tapi kalau cewek kan kebanyakannya lewat PJTKI ya. Oh, iya. Karena harus belajar bahasa dulu. Bahasa itu sangat penting soalnya. Karena lu nyampe sana nggak bisa bahasa pasti majikan nyuruh apa bingung dong. Itu wajib sih. Jangan takut lah masuk PT kayak gitu. Belajar bahasa itu wajib dan penting. Tapi kalau bahasa nih, sama nggak sih dengan Mandarin pada umumnya? Kalau menurut saya Mandarinnya Taiwan sama Mandarinnya Cina beda. Oh, beda. Karena mereka mainnya di nada Oh, sama iya. logat. Aku tuh nonton logat. kemarin podcastnya Siapa? Nggak tahu. Siapa? Raditya Dika sama Sama. salah satu artis China. itu yang kayak mirip Isyana itu. Dia tuh ngajarin kayak Mandarin itu ada 3 apa sih kayak Nada ayunan ya. bahasa Iya. ya kayak gitu. Berarti kalau misal, nah aku tuh sempat nge-search sebenarnya. Tapi kalau berarti di Taiwan ini dia makainya Chinese Hokkien, bener gak sih? Oh salah lagi. Kayaknya sih iya. Oh, penyebutannya. Tapi aku nggak tahu apa Hokkien atau apa. Gue SD dulu pernah tahu les ini Bahasa Mandarin. Mandarin nulisnya di buku kotak-kotak. Nggak nyampe deh. Dulu di buku kotak-kotak tapi cuman sebentar doang. Habis itu kayak Ada ya yang udah nyangkut nggak nggak makasih. tuh? Nggak ada. SD dulu. Ya, gue SD tuh belajar. Udah habis itu segitu doang. Tapi kalau Empo sama abangnya sendiri belajarnya gimana tuh? Emang ikut kursus berarti dulu? Kalau perempuan sih wajib ya. Wajib. Kalau laki-laki tuh nggak perlu bahasa. Yang Oh. penting bisa kerja.
Oh gitu. Terus di sana itu ngerti aja lah bahasa yang di dalam pabrik itu. Secara otodidak nanti Otodidak, mereka ngerti ngerti. sendiri. Pakai bahasa tubuh dong Iya, pertama. pertama iya. Betul. Kalaupun mau dimarah-marahin ya nggak tahu. Pertama. Lebih baik. Iya. Kalau diomelin, Gua dulu Iya, juga iya, gitu. iya, jangan. Awal-awal Tahu ya. tuh, aja. gua goblok banget tuh diomongin apa nggak tahu. Dibego-begoin juga udah diem aja nggak tahu. Gak apa-apa. Gua Ini nggak tahu. bening begitu. Jadi diomelin udah diam aja. Iya. Anggap aja dia sedang memujiku. Iya. Kalau nggak jangan dicontoh gitu ya. Tapi akhirnya udah ini ya. Tapi butuh berapa lama untuk belajar bahasa akhirnya? Wah. Untuk mengerti. Ya lumayan sih waktu itu. Lumayan lama ya. Iya, gue belajar bahasa Inggris udah sampai sekarang masih begini-begini aja. Dari dulu gue sekolah ada pelajaran bahasa Inggris. Gua aja tuh dulu pernah nyasar ya waktu masih baru kan belum bisa bahasa. Pakai Google Translate. Translate-nya tuh beda sama mereka tuh walaupun Katanya Google- itu Cina sederhana. Iya nggak tetap beda Win. Mereka nggak ngerti. Oh iya. Iya ada yang nggak ngerti. Gimana ya? Gua nelpon temen waktu itu kan suruh ngomongin lah ke polisi. Nyasar. Ya, namanya orang baru. Oh iya. Mana cuma bisa bahasa tubuh lagi gitu ya. Nah, balik lagi nih. Buat khususnya untuk Jackmania Taipei sendiri, harapannya ke depannya seperti apa sih Mpok dan Abang? Harapannya sih lebih baik lagi ya. Mhm. Pokoknya lebih jaya lagi lah. Mhm. Jangan sampai kayak pencapaian kemarin ini bukan pencapaian yang akhir gitu loh. Kayak baru dimulai Awal. aja lah, awal dari Itu segalanya awal gitu loh. kita gitu. Oke, jangan Jangan sampai sampai berpuas diri gitu. iya, lalu abis itu ya kita yang penting udah Iya. resmi aja, enggak gitu Iya, ya. jangan sampai kayak gitu. Oke. Kalau Mpoknya sendiri, Ya harus makin kompak lagi, Mhm. lebih keren lagi, Mhm. jaga nama baik Jackmania Taiwan. Oke. Gua nitip sama kalian ya. sedih. Udah dititip. Tapi Jack-nya banyak enggak? Ada 30-an. Mohon maaf, tadi anggotanya ada 50. Bukan, Oh, 105. banyak Yang banget. KTA aktif. Akta aktif. Kata si KTA KTA aktif. aktif. Tapi kalau di sana nih, kalau ada kan jauh nih ya di luar. Kalau kebutuhan untuk bikin shawl atau misalnya baju itu tuh gimana? Kita kan ada divisi merchandise ya. Udah Kita ada. punya sendiri. Punya sendiri. Hmm. Jadi semuanya diurus di situ. Ditambah Coba Boleh, boleh. boleh. Diangkat aja nggak apa-apa nih kita mau ngasih lihat ke teman-teman tuh. Ini berarti shell, iya benar dong. inisial yang pertama Oh iya. Oh emang ada berapa? Dua. ada 2. Oh, Kalau yang baru yang kita nggak baru. punya. Jackmania Taiwan Oke, sebelah Baliknya sininya apa? Republic Orange, Chinese sejak Republic 2000. of Chinese. Oh iya, Chinese. Oh, Republic of Chinese. Mana sih? Gimana Ya, bacanya? Republic Orange of China. Oh, jadi off-nya setelah orange. Iya, setelah orange. Oh, gitu. Sejak 2017, guys. Berarti tapi Benar di sana ya? juga kalau bikin seragam, baju-baju kayak gitu dari apa dari bidang merchandise-nya seperti itu. Iya. Iya. Nah kan itu kalau misalkan di Taiwan mereka berarti otomatis harus kayak PO sendiri. Berarti produksinya di sana ya? Bukan Di di Indonesia. Itu di Indonesia dan dikirim Iya. Berapa? Di sana banyak pabrik ya? Enggak gitu. Kayak Oh, enggak gitu lebih konsepnya ya? mahal terus kualitasnya tuh bagusan dari Indonesia. Kalau di sana. Oh iya benar sih, makanya enggak jadi. harganya jadi lebih mahal. Lebih mahal. Kualitasnya kalah Kualitasnya sama. kurang. Berarti makanya memilih produk lokal dan Iya. dikirim ke sana. Seperti dengan yang baju gue yang kita pakai. Ini dari Orange Eleven, salah satu outlet resmi The Jackmania. Jadi teman-teman Kalau mau tinggal ke Samaan, Instagramnya. Ya, Orange samaan. Eleven. Ada Rio. Di Nggak gue ada kelihatan. siapa? Enggak ya? Kita repot banget. Iya lagi. Nah, pokoknya teman-teman kalau mau apa ya, Baju merchandise samaan. dan baju samaan kayak kita bisa ke Orange Eleven. Oke. Terakhir nih, Lo sama Abang. Jack Angel Talks. Kan lagi mainnya di Jack Angel Talks. Iya. Keren banget sih. Belum ditanya, belum ditanya. Ini nggak mau terbang aja nih. Keren. Kalau dari pandangan Abang sama Mpo sendiri terkait dengan Jack Angel, itu seperti apa sih? Kalau pandangan gua ya, menurut Jack Angel, gua nggak mau ngomentarin yang di Indonesia. Gua mau ngomentarin yang di Taiwan. Menurut gue itu keren banget Jack Angel di Taiwan. Soalnya apa? Mereka itu setiap 1 bulan cuma dapat libur sekali. Dan Tapi mereka itu
dipakai buat cuma kopdar. Iya makanya tadi kan katanya dalam sebulan itu belum tentu setiap minggu libur Iya. kan, Iya. tapi tuh waktunya justru dipakai untuk kopdar. silaturahmi atau kopdar sama teman-teman. Iya, keren. Teman-teman Jackmania Taipei, Taiwan ya. Buat Paul ini nih sebagai perwakilan Iya. sebagai Jack Angel juga. Tapi sorry deh, aku tuh sering banget tuh kayak mukanya tuh familiar, Powi. Kayaknya emang aktif juga ya di sosial media ya. Panutan. Enggak juga. Gimana? Ya Jack Angel menurut gue keren banget. Dulu kan nggak begitu familiar lah, masa cewek jadi supporter gitu kan, kayak apaan sih, Apaan sih, iya. sekarang makin banyak, pokoknya makin keren dah. Yeay. Gue bangga. Thank you Bang Po. juga untuk Biro Taiwan, Taipei, yang udah Taiwan ya itulah Ya, sama aja sama ya. aja. Ya. yang udah hadir ke sini jauh-jauh. Tadinya ngomong jauh-jauh Dari Taipei Taipei. gitu ya, enggak ya. Tapi jauh loh dari Pati. Oh iya, datang dari Pati khusus untuk Kesini. ngobrol bareng kita di sini. Yeay. Dan thank you juga untuk Aren Eleven dan Aibro yang udah support pada podcast kali ini. By the way, Ya. khusus podcast ini Ada kita apa ya? ada sedikit merchandise dari Aibro untuk Untuk narasumber. Ini Bang. Ini ada nanti dari dipakai di Pati ya. Siap. dari Keren nih Aibro. kayaknya. Makasih Ya, makasih ya, bro. bro. Yo.